of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us. Build Him a temple here. Sing out, the Lord is near. The Lord inhabits the song of His saints and live in their praises. The Lord inhabits the song of His saints and live in the praises. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple near, a palace of praise, a throne of thanksgiving, for the kings of kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us. Build Him a temple here. Sing out, the Lord is near. Joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us. Build Him a temple here. Sing out, His name. Mari, lebih lagi saudara, kita masuki halaman memuji Tuhan lebih lagi. Come on. Worship together as one, with music and singing. Rejoice in all that the Father has done. Let me give over wings. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. A joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us. Build Him a temple here. Sing out, the God is near. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya yakin percaya semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Seperti lagu tadi berkata bahwa mari kita lebih lagi kita memuji Tuhan, menaikkan siap nyanyian kita bagi Tuhan. Kita persiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Mari saat ini saya undang jemaat untuk kita lebih lagi memuji Tuhan. Sebab Dialah Tuhan, nama di atas segala nama, Yesus Kristus yang layak kita agungkan. Mari serukan namanya, berikan sorak-sorai yang paling meriah lebih lagi bagi Tuhan kita. Serukan namanya, haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan,
takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama angkat tanganmu, katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan mari saudara katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dalam kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Musik memuji Tuhan, kemas. Mari saudara katakan bukan namanya, Yesus tuh. Katakan dengan imanmu, katakan dengan sepenuh hati. Sebab dialah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang layak kita agungkan. Yesus Tuhan. Come on. Nama di atas segala nama. Bukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan Yesus nama di atas segala nama. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Lebih lagi saudara, kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Suatu nyanyian yang luar biasa bahwa kita percaya dialah Tuhan yang layak kita agungkan. Dan saat ini kita percaya juga bahwa Kristus adalah perisai iman kita. Amin. Dalam keadaan tersulit apapun dalam setiap kehidupan kita, kita percaya di dalam Kristus selalu ada jawaban. Dalam Kristus kita akan selalu merasa tenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara, lebih lagi untuk kita memuji Tuhan. Sebab dialah perisai hidup kita semua. Yesus Tuhan. Come on. Sama-sama katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di dalammu. Kau meneguhkan langkahku. Kekuatanmu, katakan Tuhan kau perisaiku. Lewati
percaya, katakan haleluya. Tinggal dekatmu Tuhan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan Tuhan. Kekuatanmu Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Come on, yeah. Sama-sama saudara katakan, Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan Tuhan di dalam kekuatan-Mu Yesus. Kekuatan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut, takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu mengikut. Sekali lagi katakan, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Lebih lagi saudara, kita berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau lebih lagi untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Persiapan hati kita Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita Tuhan membuka siap hati kita bagi Tuhan lebih lagi. Biarlah segenap jiwa kita memuji Tuhan, segenap hati kita memuji Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak kita tinggikan, sebab Dia Tuhan yang layak kita agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your songs again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name.
You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. Thank you, Lord Jesus. Yes. I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord Jesus. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name, Jesus. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. We worship You. Honor You, Jesus. Bless the Lord. We worship You, Jesus. Haleluya. Mari saudara, nyanyikan pujianmu, nyanyikan mazmurmu bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Jemaat katakan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, Thank you, Lord Jesus. Kami memuji Engkau, Tuhan. Kami menaikkan siap nyanyian kami, Yesus. Biar menjadi nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan lebih lagi, Bapa. Oh my soul, I worship Your holy name. Thank you, Lord. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. We worship You, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan. Untuk kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Ajar siap kami Bapa. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang mau terus dibentuk Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi Tuhan. Yang mau terus mengikuti Tuhan panggilan-Mu sampai akhir hidup siap kami Tuhan Yesus.
untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah akhir zaman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan. Pakai untuk kemuliaan, kebesaran dan keagungan nama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Siapa yang siap lebih lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan? Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Dan mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyaksikan video tema minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. As Jesus was on his way to Jerusalem, large crowds met him everywhere. People were asking him to show them the way to salvation and to teach them more about the kingdom of God. This man truly is a prophet. My master, save me. Oh Lord, save us! Save us! Praise the Lord! Show us the true way, Lord. The people were beginning to accept him as Lord. In Jericho, there was a tax collector named Zacchaeus. He wanted to see Jesus so much that he climbed a tree to get above the crowd. That's the tax collector! Hurry down, Zacchaeus, for I must stay in your house today. My house? Who'd want to stay in his house? How does Zacchaeus know Jesus? Listen, I will give half of my belongings to the poor, and if I've cheated anyone, I will pay him back 4 times as much. I don't believe it. A tax collector paying back his taxes. Impossible. Salvation has come to this house today, for this man also is a descendant of Abraham. The Son of Man came to seek and to save the lost.
Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketemu saya kembali dalam ibadah bersama Gereja Eukas Bogor hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau terus ingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum reda sepenuhnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita punya banyak hal yang kita bisa gunakan waktu kita di rumah, ya sebaiknya di rumah ya. Supaya kita bisa menekan penyebaran COVID-19 ini yang semakin terus banyak memakan korban Bapak Ibu. Ya, dan dengan kita banyak di rumah kita bisa punya kesempatan untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dan ini berulang-ulang saya ingatkan supaya Bapak Ibu bisa terus makin dewasa rohaninya dengan kita membangun saat teduh kita dan juga mesbah doa bersama keluarga kita di rumah sehingga membuat kita punya kerohanian kita makin intim dan makin dekat dengan Tuhan. Ya, dan kita percaya bahwa inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya ambil, yang saya baca dari firman Tuhan hari ini dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Nah, temanya hari ini adalah bicara tentang kekayaan kita, umat kesayangan Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi ini menarik Bapak Ibu. Kekayaan kita, umat kesayangan Tuhan Yesus. Ya, Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ya, di dalam surga. Ya, segala berkat rohani. Ya, segala kekayaan rohani di dalam surga. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa banyak manusia selalu hanya bisa melihat dan bisa mengukur dan bisa hanya tahu tentang kekayaan-kekayaan yang terlihat Bapak Ibu. Seperti materi ya, berupa rumah yang mewah, mobil yang keren ya kan, yang canggih, atau juga satu bisnis yang besar Bapak Ibu. Ya, semua terlihat secara kasat mata ya. Dan tapi jarang manusia bisa melihat kekayaan yang sesungguhnya yang tak terlihat, yaitu seperti apa misalnya? Kekayaan sesungguhnya yang tak terlihat seperti tahan uji, ya kan? Tahan uji ya. Orang tahan uji itu penting sekali Bapak Ibu. Ya. Karena kita kalau nggak punya tahan uji ya hidup kita akan gagal Bapak Ibu. Bisa gagal di tengah jalan ya. Karena hidup kita ada banyak hal-hal yang kita mesti harus hadapi ya. Bukan hanya hal yang enak-enak Bapak Ibu. Nah, tahan uji, apalagi tahan godaan. Nah, itu juga suatu kekayaan yang tak terlihat Bapak Ibu. Ini penting sekali. Ya kan? Kalau orang nggak tahan godaan maka dia akan bisa terus jatuh bangun dalam dosa. Ya, mungkin juga dia bisa ditipu orang, mungkin juga dia bisa mengalami kecelakaan macam-macam Bapak Ibu. Hidup yang kurang enak Bapak Ibu. Karena nggak tahan godaan. Ya, ada mungkin dia cari, oh ini barang lebih murah sedikit harganya, tapi ternyata kualitasnya buruk sekali, ya kan? Cuma berani beli barang murah Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, ada kekayaan yang tak terlihat, ini yang Tuhan inginkan. Apalagi? Contohnya setia sampai akhir. Nah, banyak orang mungkin hanya setia di awal, tapi begitu ada tantangan, ada cobaan, ada dera, macam-macam, badai kehidupan Bapak Ibu, akhirnya dia gugurlah tengah jalan, gak bisa setia sampai akhir. Cari orang bisa setia sampai akhir itu gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang ya. Kita apalagi di zaman-zaman modern seperti ini. Di zaman akhir zaman ini penyesatan dan kekacauan menjadi satu hal konsumsi yang paling sering kita temui Bapak Ibu. Makanya kita susah cari orang setia sampai akhir dalam hidupnya untuk dia bisa tetap dengan suaminya, tetap dengan istrinya, dan juga tetap melayani Yesus juga. Ya, nah kita mesti harus belajar sungguh-sungguh melihat bahwa kekayaan itu jangan hanya yang dilihat secara kasat mata aja, secara mata terlihat. Banyak orang mengejar kekayaan seperti itu yang terlihat mata. Ya, yang akhirnya Tuhan bilang apa? Itu hanyalah menjaring angin dan hanyalah kesia-siaan Bapak Ibu. Nggak ada pentingnya bagi Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mesti harus mengejar yaitu kekayaan yang tak terlihat Bapak Ibu. Nah hari ini apa yang Tuhan mau kita temukan dari ayat firman Tuhan ini, saya menemukan ada kekayaan kita sebagai umat kesayangan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya,
Yaitu yang pertama, Bapak Ibu bisa mencatat dengan cepat, yaitu yang pertama adalah Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah. Ya, ada di ayat yang keempat Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan Bapak, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow, luar biasa. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Wow, sangat dahsyat Bapak Ibu ya. Allah kita sungguh-sungguh mengasihi kita, benar-benar Dia sayang sama kita. Ya, kalau Dia nggak sayang sama kita, ngapain Dia pilih dari sejak sebelum dunia dijadikan? Ya kan? Benar-benar Tuhan mau kita sungguh-sungguh menjadi umat pilihannya. Ya, Allah telah memilih kita. Inilah harta kekayaan kita yang Tuhan tunjukkan bagi kita semua di ayat yang keempat ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah Allah telah pilih kita sebelum dunia dijadikan untuk kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Luar biasa. Setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah ini Tuhan mau kita apa? Menjadi orang yang dikatakan apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jelas sekali Tuhan mau kita kudus karena Tuhan kita juga kudus. Tuhan mau kita tak bercacat karena Tuhan kita juga tak bercacat dan tak bercelah. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu memang. Oleh sebab itu yang paling penting dulu kita harus tahu dulu bahwa kita ini orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan mau kita kudus dan tak bercacat celah. Artinya Bapak Ibu, kita harus benar-benar mengarahkan iman kita, perjalanan rohani kita kepada arah itu. Jangan kita kejar yang lain. Jangan kita kejar hal-hal yang fana. Ya, kekayaan materi. Ya. Buat apa Bapak Ibu? Kita kejar kekayaan yang terlihat mata. Ya. Tuhan memberikan buat kita satu kekayaan yang lebih penting untuk kita mengerti bahwa kita telah dipilih menjadi anak-anak Allah. Ya. Yang penting kita minta kepada Tuhan, kalau memang kita dipercayakan materi banyak, mintalah kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa mengelolanya. Ya, karena banyak manusia gagal mengelola kekayaannya. Karena pasti dia akhirnya apa? Mentuhankan hartanya. Ya, mentuhankan kekayaannya. Jadi hartanya, duitnya itu jadi tuhannya, ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Makanya kenapa Yesus membandingkan dirinya dengan mamon atau duit. Karena dewa favoritnya manusia itu adalah duit. Karena manusia banyak menjadikan duit sebagai tuhannya. Makanya Tuhan ingatkan kita, jangan sampai kita menjadikan duit Tuhan kita. Ya, jadikanlah Yesus. Ya, Yesus satu-satunya Tuhan kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, karena kita adalah anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Allah, maka hidup kita akan menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, bukan kita mengejar hal-hal yang fana. Nah, yang kedua Bapak Ibu, makin menarik nih. Yang kedua, kekayaan kita umat kesayangan Tuhan adalah kita menerima penebusan Kristus. Ya, ada di ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, luar biasa. Kita beroleh penebusan Kristus. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita ditebus dengan darah Yesus. Kita tahu ini penebusan penting untuk menegaskan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang sangat disayang Tuhan. Ya. Artinya Tuhan menebus kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karena banyak orang Kristen gak sadar bahwa dirinya telah ditebus dengan darah Yesus. Ya, mereka begitu mengalami tekanan, mereka begitu mengalami aniaya, mereka selalu cari solusinya sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya kan? Frustasi lah, depresi lah, yang paling jelek bunuh diri lah. Ya. Keheran banyak orang Kristen begitu mengalami tekanan, depresi, malah milih jalannya seperti orang-orang bangsa yang gak mengenal Tuhan, yaitu bunuh diri.
Ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu hari-hari ini. Jangan kita anggap remeh firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini jelas menegaskan, mengingatkan kepada kita. Ya, bahwa saat kita dalam tekanan, saat kita dalam aniaya, saat kita dalam masa yang sulit, ya, kalau orang bilang masa di bawah, ya, bukan di atas. Kita harus tetap percaya bahwa kita ini adalah penebusan, kita adalah orang yang ditebus dengan darah Kristus dan menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah buat kita, yang kita bisa mengatasi segala bentuk tekanan, segala bentuk aniaya, segala bentuk mungkin pembulian atau segala bentuk yang menyerang kita Bapak Ibu. Ada kasih karunia yang cukup buat kita untuk kita bisa mengatasi itu. Oleh karena itu janganlah kita mengambil langkah seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dengan melakukan sesuatu tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Nah, ini tidak tepat Bapak Ibu. Makanya kita jangan remehkan ayat ini Bapak Ibu. Meskipun kita ingat, kita tahu, tapi seringkali banyak orang Kristen justru malah nggak praktekin ini. Malah dia melakukan hal-hal yang diajarkan oleh dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan hari ini, bahwa kekayaan kita adalah kekayaan rohani yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kita jangan ukur dengan uang kita. Kalau uang kita udah habis, uang kita mungkin tinggal dikit, kita mulai stres, kita mulai ini itu. Ingat, kita punya kasih karunia yang sangat kaya yang Tuhan berikan buat kita. Artinya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar buat kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Apapun masalah hidupmu hari ini, ya, mungkin kau pernah sekarang menjadi korban PHK, mungkin kau sekarang menjadi korban kasus rumah tangga, mungkin kau sekarang menjadi korban dari orang tuamu yang otoriter. Hai anak-anak muda, ingatlah bahwa Yesus telah menjadikan kau sebagai anak-anak Allah dan kau adalah orang atau umat yang ditebus oleh Tuhan. Janganlah mengambil langkah seperti orang dunia, tapi ingatlah bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan buatmu cukup dan akan membuat engkau bisa mengatasi segala masalah dalam hidupmu. Apapun masalahmu, Tuhan sanggup melakukannya. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga kekayaan kita umat kesayangan Tuhan Yesus adalah Allah menyatakan kehendaknya kepada kita. Ya, mari kita lihat di ayat yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Wow, siapa kita? Kok Tuhan mau nyatakan rahasianya, rahasia kehendaknya kepada kita? Oh, itu artinya bahwa kita orang yang disayangi Tuhan. Amin. Jelas Bapak Ibu. Jangan pernah meragukan lagi bahwa saya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya yang menyaksikan tayangan ini, kita semua adalah orang yang sungguh-sungguh disayang Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita merasa bahwa diri kita ditinggalkan Tuhan, kita merasa Tuhan tuh jauh dari kita merasa Tuhan tuh gak berbuat apa-apa buat kita, salah besar Bapak Ibu. Itu salah besar. Karena sesungguhnya Tuhan telah memberitahukan rahasia-rahasianya bagi kita. Cuma kitanya gak mau nurut. Karena kita mau lakukan kehendak kita sendiri. Ya, yaitu salah kita sendiri Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita harus nurut Bapak Ibu. Kita harus ngerti akan semua apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya hari ini. Firman kita baca tiap hari, saat teduh kita tiap hari, mesbah doa kita tiap hari, itu mengajarkan kita bahwa Tuhan sudah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Masalahnya kita mau nurut apa enggak untuk melakukannya. Banyak orang mungkin, maaf kata ya, mungkin bisa dia mengkhotbahkannya, tapi belum tentu mau melakukannya. Atau ada orang juga, oh dengerin khotbahnya, yes, yes, amin, 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 tapi dalam hatinya, belum tentu saya mau lakukan. Ya kan? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Kita nggak ada yang tahu, pendeta kita juga nggak tahu. Yang tahu Tuhan tahu Bapak Ibu. Nah, hari ini, buka hatimu sungguh-sungguh. Jangan tutupi lagi, karena Tuhan tahu sebenarnya kau mau melakukan atau enggak.
Yang Tuhan mau adalah kita harus mau melakukannya. Jangan cuma menjadikan firman Tuhan itu sebagai pengetahuan aja. Tapi tidak menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang kita mau melakukannya dan mengajar kita untuk melakukannya. Kalau kita hidup seperti itu Bapak Ibu, saya percaya rahasia kehendak Tuhan yang lebih besar lagi akan Tuhan berikan buat kita. Makanya kenapa banyak orang Kristen merasa dirinya nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Ya itu salahmu sendiri. Karena selama ini Tuhan kasih tahu sesuatu, engkau menolaknya. Ya Tuhan juga nggak mau lagi kasih tahu sesuatu yang lain. Karena pasti ditolak sama kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita mau sungguh-sungguh untuk menjadikan hidup kita orang yang sungguh-sungguh dipercaya Tuhan sebagai umat kesayangan Tuhan yang diberikan rahasia kehendak Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat yang kelima, dikatakan di situ, 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Wow. Dalam segala hal engkau sudah kaya Bapak Ibu, kita semua udah kaya. Cuma masalah kita nggak sadar, kita ngerasa nggak ngerti apa-apa. Oh saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa doa, saya nggak bisa nyanyi. Ya nafas aja udah fales ya kan, gimana mau nyanyi ya. Oh saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu semua perkataan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kalau engkau sungguh-sungguh mengaku mengenal Tuhan, engkau harus tahu dan baca ayat ini sungguh-sungguh. Bahwa di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Amin. Ya setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, karena dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan Tuhan sudah berikan buat kita. Asal yang penting kita mau memanifestasikannya, mau mewujudkannya Bapak Ibu. Satu lagi, Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di situ, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang adanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, lihat Bapak Ibu. Berarti benar-benar Tuhan sudah memposisikan kita sungguh-sungguh sebagai orang yang paling dekat dengan dirinya dan dengan Bapa. Wah, kurang apa lagi saudaraku? Ya, jangan bilang Tuhan Yesus itu jauh dari kita. Dia ada bersama kita, bahkan bersama dengan Bapa di surga. Tuhan udah bawa kita masuk dalam lingkaran komunitas Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, satu komunitas yang kuat di mana kita ada di tengah-tengah itu. Kita bersama-sama dengan Dia, Allah Tritunggal. Ya, itu artinya tidak salah kalau Tuhan berkata bahwa Dia memberikan semua rahasianya bagi kita. Nggak ada yang ditutupin. Asal kita mau melakukannya. Asal kita mau berjaga-jaga Bapak Ibu. Tidak hidup semau gue. Ya kan? Tidak hidup sembrono. Tidak hidup dengan emosi. Tidak hidup dengan kelemahan. Tidak hidup dengan keletihan yang nggak ada alasan Bapak Ibu. Tuhan mau setiap kita semangat melayani Tuhan. Tuhan mau setiap kita mengerti bahwa hidup kita selama di dunia ini kita memberitakan firman Tuhan dan kita terus antusias untuk hidup bersama Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Kekayaan kita orang yang disayang Tuhan. Ya, yaitu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, ada di ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Dikatakan di situ bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, lihat Bapak Ibu. Kurang apa nih coba? Dimeteraikan, dicap stempel sah oleh Roh Kudus bahwa kita ini adalah umat kesayangan Tuhan. Amin. Seperti tema khotbah sepanjang bulan ini, bulan Agustus, itu bicara tentang hidup diberkati karena kita umat kesayangan Tuhan. Berarti meterainya udah jelas oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Ya,
Oleh karena itu jangan pernah sangsikan lagi bahwa Tuhan di tengah-tengah kita dan Dia telah memetraikannya dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Dan saat kita baca sama-sama dalam Matius pasal 16 ayat 26 sebagai ayat penutup Bapak Ibu. Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Ya, dikatakan apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, ya. Percuma kita dapat semua kekayaan dunia ini, kekayaan yang terlihat, ya, rumah, mobil, properti, bisnis, ya, apa aja kita udah punya semuanya, tapi kita kehilangan nyawa kita, ya, kita kehilangan keselamatan kita kehilangan kekayaan rohani kita, semuanya. Yang kita perbuat seperti itu adalah sia-sia Bapak Ibu. Nggak ada gunanya. Ya, duit kita nggak bisa dibawa ke alam baka. Duit kita nggak bisa dibawa ke alam roh. Duit kita nggak laku Bapak Ibu di alam roh. Ya, ingat bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu dimulai saat kita meninggal dunia. Saat kita meninggalkan dunia ini. Itulah awal dari kehidupan kita yang usianya sangat-sangat lama, ribuan tahun, alias selama-lamanya. Kita tinggal di dunia mungkin hanya sampai kuat berapa? 70, 80, 100 tahun. Setelah itu selesai, uang kita, harta kita nggak bisa dibawa Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang apa di sini? Apa gunanya seorang pelajari semuanya itu di dunia? Tapi dia kehilangan berkat rohani. Dia kehilangan berkat-berkat surgawi. Ya. Oleh karena itu, hari ini saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mau sungguh-sungguh mengejar kekayaan rohani itu. Ya. Di mana Tuhan sudah memberikan kita kekayaan rohani yang luar biasa, yaitu kita dipilih oleh Tuhan, kita diberikan menjadi orang tebusan Tuhan, dan kita juga diberikan rahasia-rahasia kehendaknya. Dan yang terakhir kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk bisa menolong kita. Karena Tuhan sesungguhnya Tuhan yang maha tahu. Dia tahu segala-galanya bagaimana cara menolong kita. Ya, kita nggak usah ngajarin Tuhan. Kita nggak usah nuntut-nuntut Tuhan. Tuhan ngerti apa yang kita butuhkan. Ya, ingat Bapak Ibu. Janganlah kita hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita kenal Tuhan kita tahu, kita percaya saja bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang setuju, mari kita datang di hadapan Tuhan, naikkan pujian sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Mari naikkan pujian nih Bapak Ibu. Takkan ku ragu Tuhan. Katakan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan, Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini. Takkan ku ragu Tuhan. Yes. Mari taruh tanganmu di dadamu Bapak Ibu saudara sekalian. Mari. Kalau engkau selama ini salah dalam mengejar
yang kau kejar di dunia ini. Datanglah di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Bahwa selama ini engkau tidak pernah menaruh matamu tertuju kepada Tuhan. Biar Tuhan di tengah-tengah kita yang sanggup menolong kita. Yes. Taruhlah segala penyesalanmu, segala hal yang kau lakukan dengan kekuatanmu. Taruh itu semua. Jangan andalkan itu lagi. Jangan andalkan itu lagi. Taruh matamu tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kekayaan rohani dalam hidupmu. Buat apa engkau mencari kekayaan dunia ini kalau kau akhirnya kehilangan segala-galanya dalam hidupmu? Bahkan kau gak diselamatkan Tuhan. Buat apa kalau semuanya ini kau menjadi binasa? Hari ini Tuhan mau kita mengerti. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup dan telah memberikan kekayaan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Haleluya. Yes. Katakan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saudaraku, naikkan pujian ini sebagai nyanyian doamu. Bahwa kau gak pernah meragukan Tuhan. Bahwa kau gak pernah menyalahkan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang ajaib telah memberikan jalannya bagi kita. Dengan perbuatannya yang sungguh dahsyat. Dia telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Itulah bentuk kasih sayang Tuhan bagi kita. Rasakan hari ini Tuhan menjamah hidupmu. Memulihkan engkau. Ya Tuhan sanggup melakukan segala cara yang membuat kita tenang dan percaya Tuhan telah berperang bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kalau kau merasakan ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang salah selama ini kau pegang. Kau hanya melihat kekayaan yang terlihat sebagai ukuran-ukuran bagi hidupmu untuk mencapai tujuan hidupmu yang sukses. Biarlah mulai hari ini gantikanlah dengan kepercayaan yang benar, di mana Tuhan telah memberikan kekayaan rohani bagi kita. Biarlah kita mau sungguh-sungguh menjadikan kekayaan rohani ini sebagai sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang dan berulang-ulang dalam hidup kita setiap hari. Tidak salah kita kerja keras untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan uang. Tapi jangan jadikan kerja keras itu untuk kita meninggalkan kekayaan rohani. Kalau kau meninggalkan kekayaan rohani dan kau mengejar kekayaan duniawi, maka hidupmu sia-sia. Sia-sia Bapak Ibu. Hidupilah kekayaan rohani setiap hari. Sambil engkau melakukan kerja untuk mendapatkan keuangan yang bisa cukup menghidupi kehidupanmu. Yang penting kita tidak meninggalkan kekayaan rohani kita. Kalau kita sudah ditipu oleh iblis, kita meninggalkan kekayaan rohani kita, maka kita orang-orang yang hidupnya sia-sia Bapak Ibu. Jangan biarkan kita seperti itu. Mari hari ini pastikan Bapak Ibu mengerti firman Tuhan hari ini. Sehingga engkau gak pernah ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Dan percaya penuh dan tenang dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun masalah hidupmu, saya gak tahu Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang tahu.
Tapi saya percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua, termasuk Bapak Ibu. Dengan kondisi apapun, Tuhan di tengah-tengah kita. Dia di sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapak. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Takkan ku ragu. Terima kasih Bapak. Takkan ku ragu Tuhan. Ini doa kami Bapak. Ini seruan kami Tuhan. Ini tangisan kami Bapak. Yes. Yes. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Melawat kami Bapak. Pulihkan kami Tuhan. Oh, sembuhkan kami Bapak. Gantikan kami Tuhan dengan kepercayaan yang benar. Katakan, yes, punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Katakan dengan iman. Amin. Amin. Yes. Terima kasih Bapa. Dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara. Sekali lagi katakan, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami semua malam ini Tuhan. Siang ini Bapak, kami percaya Tuhan Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengerti akan setiap permasalahan kami Bapak. Dan kami tahu Tuhan, Engkau telah menyelesaikannya Bapa, dan melakukannya dan memberikan solusi buat kami yang terbaik Tuhan. Dan kami melihat cara-Mu sungguh sangat menenangkan hati kami Tuhan. Sehingga kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah memberikan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Engkau selalu menolong kami Tuhan, dan memberkati kami dalam kami membangun rumah tangga kami, pernikahan kami, mendidik anak-anak kami, pekerjaan kami, bisnis kami, dan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kau selalu bersama-sama kami Tuhan, dan menjadikan kami hidup yang berkenan padamu. Kami bersyukur juga buat Indonesia yang senantiasa berada dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Sehingga Indonesia yang telah merayakan hari kemerdekaannya Tuhan. Indonesia sungguh Bapa diberkati Tuhan terus dan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Dan kami percaya Indonesia juga bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena ada banyak gereja-Mu, ada banyak umat-Mu Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini Bapa. Setiap hari yang tak henti-hentinya Tuhan memberkati Indonesia. Kemuliaan-Mu atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami mau akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Bapa, untuk kami menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, dan telah memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, dan juga memberikan kesabaran bagi kita untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan datang di awan-awan yang permai untuk menjemput kita
sebagai mempelai-mempelainya di akhir zaman ini. Terimalah berkat juga dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati, telah bangkit, dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang memberkati kita, mengingatkan kita, dan menolong kita terus, menghibur kita, untuk kita terus tinggal di dalam panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan biar kita terus setia, karena Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, ikuti terus, dan Bapak Ibu bisa subscribe tayangan ini untuk Bapak Ibu bisa mengikuti setiap minggu sehingga tidak ketinggalan, dan ada banyak berkat Tuhan yang Bapak Ibu bisa terima dan dapatkan, dan bagikan berkat-berkat ini Bapak Ibu. Lewat tayangan ini bisa Bapak Ibu share kepada sanak famili saudara atau kepada orang-orang terdekat Bapak Ibu saudara sekalian. Terus memberkati. Sampai bertemu lagi di pertemuan ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.